.4 Menganalisis persyaratan tumbuh tanaman. 4.4 Menerapkan persyaratan tumbuhan tanaman. Nah, indikatornya, siswa mampu menganalisis pengertian cuaca dan iklim. Siswa mampu menganalisis unsur-unsur iklim. Siswa mampu menganalisis sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Nah, ini indikator ini yang harus kalian ampuh selama mata pelajaran dasar-dasar budidaya. Nah, adapun dasar-dasar budidaya tanaman ini banyak gitu. Nah, untuk bab kali ini kita akan membahas tentang iklim adalah rata-rata keadaan cuaca pada daerah yang luas dan dalam waktu yang lama. Lama terjadi perubahan iklim biasanya sekitar 30 tahunan. Sedangkan cuaca adalah keadaan udara pada suatu tempat dan pada waktu yang singkat atau tertentu, sehingga cuaca selalu berubah-ubah dan daerahnya tidak terlalu luas. Jadi ada curah hujan, ada panas gitu. Di iklim ini atau cuaca ini sangat dibutuhkan. Jadi tanaman apa yang cocok di daerah tersebut? Karena tanaman itu kan memiliki adaptasi ya gitu, atau kekuatan gitu. Ketahanan tanaman itu ada batasnya gitu. Jadi tidak semua tanaman cocok di berbagai daerah gitu. Nah, tanaman itu sendiri harus cukup penyinaran mataharinya gitu. Kalau dalam biologi itu adalah tanaman itu mampu berfotosintesis. Apa fotosintesis itu? Nah, fotosintesis itu adalah proses tanaman menghasilkan energi atau cadangan makanan untuk tumbuhan itu sendiri gitu. Bagaimana reaksi kimianya pada suatu fotosintesis? Nah, biasanya untuk fotosintesis itu dalam kimianya ya 6CO2 ditambah 6H2O menghasilkan, ini pasti menghasilkan energi kan ya gitu. C6H12O6 tambah 6O2. Nah, ini
biasanya reaksi kimianya seperti ini untuk fotosintesis ya. 6CO2 ini berasal dari karbon dioksida. Ini berasal dari air ya. Nah, CO2 ini diserap oleh tumbuhan. Nanti ada reaksi gelap ya, nah dibagi dua nanti untuk fotosintesis itu, reaksi gelap ya, dan terang. Nah, CO2 itu diserap beserta air. Nah, nanti di proses reaksi gelap dan terang nanti akan saya jelaskan di materi biologi bagaimana cara tumbuhan berfotosintesis pada reaksi gelap dan reaksi terang. 6CO2 itu tadi karbon dioksida dan air. Jadi disatukan, prosesnya ada di reaksi gelap dan reaksi terang, itu akan menghasilkan sini. Ini dari mana Pak bisa gini? Ini dilihat dari unsur yang tumbuhan serap. Gitu ya. Yang pertama di sini ada 6CO2. Berarti di sini karbon itu diserap atau dirubah ya. Karbon yang diserap menghasilkan ini C6. Di sini H6H2. Nah, ini tinggal dikesinikan ya. Jadi ini habis, ini C habis, H habis kan ya, karena tinggal dikalikan sini 6 kali 2 12, H O nya yang di depan kan masih sisa, ini habis berarti kan ini habis O6 tambah sisanya berapa, tinggal ini kan 6 2 dan O, tinggal masukin ke sini 6O2. Jadi seperti itu untuk reaksi kimianya. Nah, untuk intensitas itu keadaan di mana cahaya berada dalam jumlah yang memungkinkan tanaman untuk berfotosintesis berdasarkan kebutuhannya. Ini intensitas cahaya itu dikelompokkan menjadi ini beberapa bagian ya. Tanaman intensitas cahayanya yang rendah, contohnya anggrek, anthurium, jahe, kunyit, atau temu-temuan. Yang kedua, tanaman intensitas sedang. Contohnya jahe, kunyit, temu-temuan, kopi. Tanaman intensitas cahaya tinggi, contohnya jagung, karet, kelapa. Dan yang terakhir itu tanaman intensitas segala kondisi, contohnya sawi. Ya, maksudnya di sini apa? Intensitas cahayanya di segala kondisi itu maksudnya ya tidak tergantung ya, tidak tergantung baik seharian hujan ataupun panas gitu. Jadi ini intensitasnya tidak dipengaruhi. Intensitas cahayanya tidak dipengaruhi. Dan respon tanaman terhadap
lama penyinaran matahari, maka tanaman dapat digolongkan menjadi 3 kelompok. Nah, ini adalah kelompok-kelompok tanaman berdasarkan penyinaran mataharinya. Yang pertama itu ada tanaman hari panjang atau long day plant. Contohnya barley, alfalfa, wheat. Nah, ini tanaman hari panjang ini memerlukan intensitas cahayanya itu selama 13 jam. Sudah cukup lama. Nah, yang kedua ada tanaman hari pendek. Contohnya padi, kedelai, buncis, kacang-kacangan, atau tanaman C3. Ya. Nah, ini lama penyinaran mataharinya atau memerlukan cahaya mataharinya itu sebesar 12 jam. Yang terakhir ada tanaman hari netral. Contohnya jagung, kubis. Nah, itu beberapa tanaman yang memerlukan intensitas cahayanya terbagi-bagi atau berbeda gitu ya. Jadi tidak semua tanaman itu mampu berbuah, berbunga gitu. Jadi harus ada harus di sini lama penyinarannya harus sesuai gitu. Jadi kalau misalkan padi, kedelai atau padi lah gitu, padi penyinaran mataharinya itu tidak cukup, tidak sampai 12 jam misalkan. Biasanya nanti tidak akan berbuah, berbunga gitu si padi tersebut gitu. Nah, terus sebetulnya ada lagi sebelum kualitas ya di sini. Tadi kan penyinaran, terus suhu juga ada gitu ya. Suhu didefinisikan sebagai derajat panas atau dingin yang diukur berdasarkan skala yang tertentu dengan menggunakan berbagai tipe termometer. Nah, pertumbuhan tanaman dapat berlangsung kisaran suhu minimum 4,5 derajat Celcius hingga suhu maksimum 36 derajat Celcius gitu. Tapi ada beberapa tanaman ya gitu. Jadi tanaman dibedakan atau digolongkan menjadi 2 gitu berdasarkan suhu. Jadi ada tanaman yang daerahnya dingin atau subtropis, untuk tanaman yang memberikan hasil maksimum pada kisaran suhu yang relatif rendah biasanya. Yang kedua itu ada tanaman daerah panas atau tropis, yaitu tanaman yang memberikan hasil maksimum pada kisaran suhu yang relatif tinggi. Ada lagi selain suhu juga itu kelembaban udara berpengaruh. Apa sih kelembaban udara itu? Kelembaban udara adalah tingkat kebasahan udara, karena dalam udara air selalu terkandung dalam bentuk uap air. Jadi dalam bentuk uap air. Kandungan uap air dalam udara hangat lebih banyak biasanya dari kandungan uap air dalam udara dingin.
Jadi ada dua macam kelembaban udara, yaitu biasanya kelembaban relatif dan kelembaban absolut. Ada lagi selain kelembaban udara yang menghasilkan air juga ya, itu ada air mohon maaf, ada lagi awan gitu ya. Awan adalah kumpulan butir-butir air kristal es atau campuran keduanya yang melekat pada inti-inti kondensasi dan tetap melayang di udara. Nah, butiran ini atau kristal es ini biasanya berdiameter sekitar 2-40 mikron. Dan yang terakhir adalah resip. Nah, ini ada ini. Nah, ini ada berarti di sini. Nah, tadi ada suhu kan ya. Ada suhu tanaman subtropis yaitu dingin, dan tanaman tropis panas. Kelembaban udara juga ini UH itu adalah udara hangat, biasanya lebih besar, menghasilkan air. Jadi kan. UD adalah udara dingin, biasanya lebih rendah gitu ya, membawa air. Nah, tadi ada dua tipe, yaitu kelembaban, ada relatif dan absolut. Nah, yang keempat ada awan, tadi butiran air atau kristal es berdiameter dari 2-40 mikron. Nah, ini adalah presipitasi atau hujan. Nah, istilah ini, presipitasi ini biasanya yaitu umumnya untuk semua bentuk air yang berasal dari atmosfer dan mengendap di permukaan bumi. Biasanya masyarakat itu disebutnya langsung hujan aja gitu ya, hujan aja langsung. Tapi dalam bahasa pendidikannya nih, presipitasi. Nah, presipitasi sangat penting dalam budidaya, yaitu sebagai sumber air. Hujan yang baik untuk pertumbuhan tanaman adalah hujan yang merata. Gitu. Jadi data presipitasi yang penting adalah atau menguraikan iklim daerah adalah yang pertama jumlah curah hujan rata-rata tahunan atau bulanan, yang kedua jumlah hari hujan rata-rata, yang ketiga penyebaran presipitasi musiman. Nah, berdasarkan tipe curah hujan di sini, berdasarkan tipe curah hujan mendasarkan nilai Ki ini adalah rata-rata jumlah bulan. Jumlah bulan apa? Hujan atau kering? Nah, ini adalah nilai Ki. Ini adalah jumlah bulan kering dibagi rata-rata jumlah bulan basah dikalikan 100%. Yaitu menurut Smith dan Ferguson. Nah, ada tipe curah hujan. Nah, ini ada tipe iklimnya, ada nilai Ki-nya, dan keadaan iklim dan vegetasi. Yang
Yang pertama itu ada tipe curah hujan tipe A, tipe iklim A. Ini biasanya kurang 14,3. Ini biasanya sangat basah, sangat basah, sangat basah ini ya, artinya sangat basah. Jadi ini mempunyai bulan kering sekitar 0 sampai 1,5. 0 sampai 1,5 bulan kering. Sedangkan tipe iklim B yaitu nilai Q-nya 14,33 sampai 33,3. Ini daerah basah. Ini hutan hujan tropis biasanya. Hujan atau hutan hujan tropika ya. Nah, ini biasanya mempunyai bulan kering itu 1,5 sampai 3 bulan. Lalu ada tipe iklim C. Nilai Q-nya yaitu 33,3 sampai 60. Daerah agak basah. Hutan rimba, daun gugur pada musim kemarau. Nah, untuk tipe C ini mempunyai bulan kering sekitar 3 sampai 4,5 bulan kering ya. Lalu ada tipe D, nilai Q-nya 60,0 sampai 100. Nah, ini keadaan iklimnya daerah sedang, hutan musim biasanya. Nah, untuk daerah D ini atau iklim tipe D ini mempunyai bulan kering yaitu sekitar 4,5 sampai 6 bulan kering. Ya, untuk tipe E 100 sampai 167. Keadaan iklimnya daerah agak kering, hutan sabana. Ini mempunyai bulan kering yaitu 6 sampai 7,5 bulan. Lanjut ke F, nilai Q-nya 167 sampai 300. Daerah kering, hutan sabana. Nah, ini mempunyai bulan kering sekitar 7,5 sampai 9 bulan kering. Tipe G, nilai Q 300 sampai 700. Daerah sangat kering, padang ilalang. Nah, ini mempunyai bulan kering sekitar 9 sampai 10,5. Dan yang terakhir tipe H, nilai Q-nya 700. Daerah ekstrim kering, padang ilalang, biasanya mempunyai lebih dari 10 bulan atau 10,5 bulan kering. Nah, 10,5 bulan kering. Jadi ini berkaitan bukan berkaitan ya, berurutan dari tadi daerah sangat basah 0 sampai 1,5 bulan, 1,5 sampai 3 sampai 4,5, 4,5 sampai 6, 6 sampai 7,5, 7,5 sampai 9, 9 sampai 10,5. Dan yang terakhir daerah ekstrim kering biasanya lebih dari 10,5 bulan kering. Nah,
Mungkin materi kali ini untuk dasar budidaya tanaman di bab 4 ini dicukupkan sekian. Untuk selanjutnya masih banyak sebetulnya materi-materinya. Ada tanah, itu kan tadi tanah berdasarkan kimia dan biologi